Bisa dibilang dia adalah pelatih yang jenius ya, gue bilang Bojan Hodak ini. Dan ini harus hati-hati tim-tim bagi lawannya Persib, karena ini akan mulai lagi nih Persib nih ada di jalur juara, mulai lagi masuk dalam bursa untuk juara, tapi Persib juga jangan sampai terlalu jemawa. Kembali lagi ke Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo bersama Caleg Wonogiri, Estu Ernesto. Unik banget ya. Iya, Caleg. Pas, partainya kuning. Ada unsur ke Iya benar. Cina-Cina. Tapi topinya topi SPG Yakul. Oke, Rais dan Mas Estu, kita akan ngebahas Liga 1 yang semakin memanas, di mana ada pergeseran puncak klasemen. Ya pasti betul. panas lah, kemarau gimana? Enggak juga. Ada beberapa daerah udah hujan soalnya. Jadi kalau gue melihat udah masuk di pekan ke-15 dan 3 pekan lagi putaran pertama akan selesai. Belum ada tim yang dominan. Ya. Tapi pergeseran-pergeseran juga ada. Beberapa tim besar udah mulai naik, tapi juga beberapa tim besar juga stagnan di posisi seperti itu saja. Kita akan bahas pertama Madura United akhirnya kalah di kandang oleh Borneo FC. Late goal dari Stefano Lillipali membungkam Madura United di kandang mereka. Padahal bisa dibilang Borneo tuh kehilangan mesin golnya yaitu Matius Pato di awal musim. Kalau dari Mas Estu dulu deh nih, yang memang pemerhati Liga Indonesia, lo melihatnya pertandingan Madura versus Borneo itu seperti apa? Lillipali ini lagi on fire nih. Dia tuh nggak hanya top assist ya, dia juga top score. Bagi Borneo ya? Bagi Borneo, 6 gol, 7 assist. Dan dia top assist overall ya, overall kompetisi. Artinya Lillipali ini semakin walaupun dia bukan Pato yang apa namanya goal getter, tapi dia itu solusi. Walaupun di beberapa tim mampu menghentikan dia, caranya mampu menghentikan dia. Tapi kalau melihat Lillipali ini kayak mulai terlahir kembali di Borneo, dan ini tampaknya akan menjadi sesuatu yang baik di Borneo, walaupun kita lihat ya Ahmad Dardianto belum terlalu bagus. Karena Spuhiri juga belum semaksimal sebelumnya gitu. Dia otomatis hanya kerja sendiri. Kita lihat tengahnya Borneo ini cukup bagus ya, kayak Hendro Siswanto bermain cukup baik. Walaupun mereka kehilangan Jonathan Bustos, tapi di tengah mereka ya mampu menghidupkan tim ini, mampu menghidupkan lagi di tengahnya, walaupun kehilangan Pato juga di depan. Tapi kalau melihat ini, saya melihat sesuatu yang bagus di tengah Borneo ini jadi modal penting mereka, termasuk di lini belakang. Diego Michel walaupun belum memberikan kontribusi yang maksimal, tapi Diego Michel, Nadio Argawinata, Leo Lelis. Bukan, yang main 14 kali itu hanya 5 pemain. Lillipali, Fajar Fatur Rahman, Diego Michel, sama Nadio, 4 pemain. Jadi ini kayak menjadi kunci dari permainan ini. Kita tahu Fajar Fatur Rahman itu performanya sejak SEA Games itu nyaris bisa dikatakan stabil lah ya untuk dia pemain muda yang punya peran yang cukup bagus menyisir di sayap mereka dan bertahan gitu sih. Oke, kalau lo melihat dari Borneo tadi udah panjang lebar Mas Estu ngasih tahu. Lo melihat ada 3 sisa pertandingan di putaran pertama. Menurut lo Borneo akan finish di peringkat pertama nggak? Jadi juara paruh musim. Kita lihat lawan-lawannya Borneo dulu ya. Ini gue pengen lihat dulu lawan-lawannya Borneo karena gue harus lihat kualitas lawannya ya. Kalau yang gue lihat di 3 laga terakhir nanti, yang pasti kalau gue lihat kansnya memang sangat besar ya. Tapi lawannya itu berat-berat loh Borneo di 3 laga terakhir. Salah satunya adalah lawan Arema. Ya, walaupun sekarang Arema ada di bawah, tapi Arema tetap berat dan mereka akan main di Bali kan, di kandangnya Arema lah. Terus lawan Persib. Dan terakhir lawan Dewa United walaupun main di kandang gitu. Nah, ini kan 2 awal menuju akhir paruh musim ini kan cukup berat gitu loh. Arema lagi on fire juga, Persib apalagi gitu. Lagi paling stabil ya. Bahkan Persib itu 7 kali laga tidak terkalahkan menyamai catatan Borneo. Ya, tapi justru kan menariknya kan kalau lu dengan tekanan seperti itu, kalau lu bisa tetap ada di puncak klasemen, kan pasti ada motivasi calon kuat juara. Betul, gitu. Tapi enggak juga. Madura itu tahun musim lalu juga pernah jadi juara paruh musim. Itu 2018 juga seperti itu. Paruh musim, tapi ada berapa banyak sih Mas Estu yang mereka yang juara paruh musim terus jadi juara? Banyak nggak di Indonesia? Yang pasti yang terbaru itu si Barito ya. Barito itu cukup stabil 2018. Tapi ternyata
di memasuki Putaran kedua malah putaran bensin. kedua, bahkan awal putaran kedua mereka sudah agak-agak menurun. Jadi menurut saya konsistensi itu penting gitu loh. Iya, tadi Rais sempat ngomong soal Persib. Persib di tangan Bojan Hodak nih Mas Estu. Yes. Ya, lagi Luar menemukan biasa. Mainnya kalau gue bilang ada pragmatis ya, tapi kemarin cukup oke, artinya cukup bermain dengan mobilitas tinggi. Madinda juga sangat luar biasa di Persib. Nah, lo melihat tren Persib sekarang di tangan Bojan Hodak, lo melihat seperti apa? Gue itu melihat Bojan Hodak itu pelatih yang cocok dengan karakter Asia, terutama Asia Tenggara. Dan itu kelihatan sekali adaptasinya walaupun tidak langsung satu pertandingan, tetapi kelihatan sekarang nih, dia mampu di backroom aja kelihatan banget ketika dia bercanda dengan Iputu Gede, Judiantara. Jadi beda, mungkin karakternya jauh berbeda dengan Luis Mia ya. Dan Bojan Hodak ini kan udah pernah di Makassar, udah pernah lama di Malaysia gitu, dan dia tuh tahu bagaimana menyikapi pemain-pemain Asia Tenggara terutama, dan dia tahu ini tim ini bukan tim dia, tapi dia bisa maksimalkan apa yang ada di situ. Salah satunya Fred Butuan akhirnya ngegolin. Yang kita ketika awal-awal Bojan datang, kita ini Fred bisa nyetel nih. Nah, akhirnya nyetel juga. Kiper Teja sempat turun. Tapi Teja di performnya balik lagi cukup bagus. Ini berarti ada something yang karena kalau lihat pelatih kipernya kan sama ya. Tapi kan pelatih kepalanya berbeda. Ini menurut saya ya faktor Bojan Hodak, dia paham, dia cepat melihat apa ya, sudut pandang di Persib sendiri seperti apa. Ini menurut saya yang jadi nilai plus bagi seorang Bojan Hodak. Selain itu menurut lo bagaimana cara Bojan Hodak menangani changing room Persib yang penuh bintang? Kalau gue gini ngelihatnya, ini hampir sama ketika Luis Mia pertama kali datang ke Persib menggantikan Robert Rene Albert. Sama seperti ini, ada saling kepercayaan antara pemain dan pelatih. Dan ini yang terjadi lagi ketika Bojan Hodak datang, ketika ada semacam, kalau gue ngelihatnya ya, tergerusnya kepercayaan antara pelatih dan pemain di Persib yang akhirnya membuat kesulitan tim itu menurun dan akhirnya performanya juga menjadi menurun di awal-awal musim ini. Bojan Hodak datang membawa angin baru, membawa angin segar baru, membawa harapan baru, dan apa yang dilakukan oleh Bojan Hodak, pendekatan kepada para pemainnya gitu, secara personal mungkin dan juga secara tim. Penerapan strateginya juga tepat gitu. Beberapa pemain yang sebelumnya macam Levi Madinda lah. Sebelumnya kan di awal musim dia itu nggak dapat kepercayaan lebih gitu loh. Diragukan. Salah satu mungkin bisa dibilang pembelian yang buruk bagi Persib gitu. Tapi akhirnya dia secara perlahan membuktikan menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah bersama dengan Mark Klok. Deddy Kusnandar balik lagi menjadi salah satu pilihan utama di tengah Persib Bandung. Nah ini Ciro Alves juga. Nah kalau Ciro gue catatan khusus nih. Ciro itu sekarang udah lebih sabar. Dia lebih kepada oke, gue nggak akan ngegolin tapi gue ngasih buka jalan, ngasih lanjut gitu. Kasihan dipotong. Dia semangat banget dipotong. Ya itu dia langsung gitu. Nah, tapi kalau Ciro Alves kita tahu sekarang bagaimana Bojan Hodak tahu betul kondisi pemain. Dia bisa Beckham, kemarin dipaksakan main. Padahal dia masih dalam tahap cedera. Tapi itu situasinya darurat. Kemudian Ciro Alves belum dalam kondisi bisa bermain penuh, tapi bisa dimaksimalkan oleh Bojan Hodak. Berarti kan dia memang sudah tahu betul potensi-potensi yang dimiliki oleh para pemainnya. Ini adalah salah satu mungkin bisa dibilang dia adalah pelatih yang jenius ya, gue bilang Bojan Hodak ini. Dan ini harus hati-hati tim-tim bagi lawannya Persib, karena ini akan mulai lagi nih Persib nih ada di jalur juara, mulai lagi masuk dalam bursa untuk juara. Tapi Persib juga jangan sampai terlalu jemawa. Tapi gue setuju tuh Mas Estu. Pada saat Luis Mia datang menggantikan Robert Rene Albert, itu kayak semacam proses honeymoon. Iya, proses honeymoon. Nah itu pun terjadi dengan Bojan Hodak sekarang. Nah kalau melihat dinamika di Persib, pelatih datang selalu membawa sesuatu yang positif, tapi nggak terlalu lama, Mas. Itu apa sih yang membuat mereka seperti itu? Kalau ini tidak akan berlaku bagi Bojan Hodak. Ini Bojan Hodak tidak seperti saya katakan tadi. Dia yakin akan terus ya? Iya, dia pelatih yang paham kultur Asia Tenggara minimal, dan itu terjadi ketika dia sudah di Makassar. Berarti Luis Milla nggak ya? Ya kenyataan seperti itu kan. Nah, mungkin secara CV Luis Mia jauh lebih bagus. Mentereng ya, mantan pemain hebat. Tetapi pemahaman, kita tahu Bernardo Tavares seperti apa sih? Masih bisa menghandle tim dengan baik, dan saya yakin Bojan Hodak ini sama dengan pelatih-pelatih
Eropa Timur yang Iya. lain gitu, yang memang cocok dengan kita. Iya. Karakter itu. Apa mungkin karena botak juga, jadi yang pelatih-pelatih Nah itu botak lucu bagus. banget, si Rahmat Irianto suka ada yang botak juga kan, yang suka ini salah orang part 1, salah part 2. Dan ini menurut saya ini suasana yang bagus Iya. gitu. Oke, kita tinggalkan Persib, kita menuju ke sang juru kunci yaitu Bayangkara FC yang kabarnya akan mendatangkan mantan pelatih Persib Abah Mario Gomez. Nah. Seberapa besar peluang Mario Gomez bisa menyelamatkan Bayangkara dari jeratan degradasi, Mas Estu? Mario Gomez ini pelatih yang big mood ya. Big Mood. Omongannya kencang banget gitu. Big Dan, mouth, oke. Ya, terus kita lihat bahwa ketika dia pegang, nyaris yang dia pegang adalah tim-tim yang punya basis supporter. Persib Bandung, Iya, Arema, iya. Borneo. Iya. Nah, Bayangkara ini kan Yang nggak ada supporternya lah udah. satu nggak ada supporter, kedua dari awal musim, sebenarnya dari musim lalu itu trennya itu tidak bagus, tetapi belum diperbaiki. Oke. Beda sama Persik Kediri ya, sempat terpuruk, Iya. dapat Diva Alves, sekarang pelatihnya baru, itu stabil gitu. Stabil, naik tapi nggak bisa sekarang stabil. Bayangkara itu belum menemukan itu. Jadi ini PR penting. Nah, apakah ini Mario itu cocok dengan karakter dia seperti itu dengan suasana Bayangkara yang tenang, menurut Iya. tenang kan, tim ini nyaris nggak ada konflik, nyaris nggak ada apa Iya, gitu. iya. Apakah itu cocok gitu dengan karakter dia yang keras ini gitu. Sebetulnya lebih cocok Mario Teguh kayaknya. Kalau Lois, Gue ngeliat Mario Gomez ini harusnya bisa menjadi, ya kalau misalnya lihat tulisannya juru selamat sih. Harusnya dengan pengalamannya dia miliki, terus dia bisa memoles. Ya kita tahu lah waktu di Borneo juga dia nggak jelek-jelek amat. Di Ya. Persib dia juga bisa tembus peringkat 3. Ya, Persib waktu kena sanksi aja. Iya, jadi kena sanksi aja. Akhirnya 3 atau 4 gue lupa deh. Iya. Yang waktu dia di Persib Papan atas terakhir ya, lah ya. pokoknya papan atas. Arema juga cuma sebentar. Walaupun potensinya Walaupun gede. Potensinya gede. Dia juga punya. Dia adalah salah satu pelatih yang bisa membawa klub Asia Tenggara juara Piala AFC 2015 ketika membawa Jorol Darul Takjim menjadi juara Piala AFC gitu. Iya. Nah ini pengalaman-pengalaman ini, gue rasa harusnya bisa dipoles tim yang sebenarnya sudah bagus secara materi menurut gue. Cuma memang kan di backroomnya di sisi untuk kepelatihannya yang masih belum bisa memaksimalkan kalau menurut gua potensi-potensi yang ada di Bayangkara. Bayangkara ya. Dan oke, kita tinggalkan dulu Bayangkara dengan pelatih barunya yaitu Mario Gomez. Iya. Yang menarik adalah top skor sementara Gustavo Almeida asal Arema Malang menjadi komoditi besar untuk bursa transfer nih. Iya. Kalau kita tahu sebetulnya kan menarik gini, Gustavo Almeida justru mencetak gol pada saat Arema selalu kalah atau Arema tidak mampu meraih kemenangan. Iya. Setelah itu macet nih. Itu kan gol terakhir kalau nggak salah di Persija kan? Ya, Iya. dan 2 gol terakhir penalti Iya, dua-duanya. dan gue melihatnya gini, apakah vouchernya udah habis, voucher golnya, atau Gustavo Almeida ini tetap menjadi komoditi yang seksi bagi sebuah klub yang nggak punya striker number 9, yaitu Persija. Kalau Mas Estu? Kalau saya sih kalau suruh milih dari tiga yang nomor 3 top skor teratas, Gustavo Almeida, si David David da Silva. Silva dan Gustavo. Yang paling cocok Gustavo, Toncantin. Tuh, Toncantin, oke. Karena kalau ngelihat Gustavo ini bukan tipenya Persija sebenarnya. Toncantin lebih petarung dibandingkan untuk Persija ya. Dibanding Almeida, Toncantin lebih bertarung. Iya, karena sebenarnya ada gosip-gosip David da Silva itu diminta Thomas Doll sebenarnya. Musim awal musim ini. Gue dengarnya Dol nggak tertarik ditawarin David da Silva. Gue dengarnya ya. Ini gimana nih berdua nih? Ya pokoknya tapi kalau dilihat dari karakter yang diinginkan Dol, Iya. kan seperti itu. Setelah Siapa petarung Toncantin? Toncantin dan itu Toncantin sama si David da Silva kan hampir mirip kan sebenarnya kan. Kalau lu lihat Toncantin sama David da Silva tadi, Iya, gue lebih milih Tocantins. lagian juga agak susah lah ya. David da Silva lagi Lagi on oke. fire, Ya. pasti tergantung ininya. Nah, tapi Persib kan juga nggak mungkin lah ngelepas ke rival lah. Iya kan, siapa tahu kalau misalnya ininya Gua rasa gede menjadi juga. hal yang maksud gua soal itu saya nih sebelum kemenangan beruntun Persib di tangan Bojan Hodak, kan kita tahu bahwa tekanan supporter ke manajemen kan sangat tinggi. Iya. Sedangkan Persib bukan klub yang membutuhkan dana dari transfer gua rasa. Iya, Dan mereka iya. nggak mungkin melepas David da Silva apalagi ke rival. Seperti halnya Persija
kehilangan Mark Locke di beberapa Atau musim yang Rizaldi. lalu gitu. Kalau Mark Locke, kalau Rizaldi kan emang nggak kepake, Bos. Artinya kalah bersaing gitu. Beda dong kalau misalnya Mark Locke kan bahkan sempat jadi pemain terbaik di preseason nih kan, pramusim seperti itu. Jadi kan beda lah kalau gue lihat seperti itu. Tapi kalau gue melihat lagi Persija di bursa transfer nanti, menurut lo akan gila-gilaan nggak, Mas? Belum tentu sih. Belum tentu, Belum tergantung tentu. kebutuhan. Gue yakin masih tergantung kebutuhan. Tapi kalau ngeliat kedalaman squad yang ada sekarang, mereka memang benar-benar butuh striker Butuh. nomor 9. Perlu dibuang nggak tuh pemain-pemain asing yang Pasti rasa kalau lokal? kalau Iya. misalnya asing yang didatengin harus ada yang Nggak, tapi kan Persija kan satu-satunya klub yang kurang satu pemain Iya. asing. Iya. kurang satu, tapi ya tergantung lagi ke perjanjian. Oke, gue mau tanya deh, secara personal, Gajo sama Bias, lo buang apa lo pertahanin? Kalau gue salah satu harus dibuang. Siapa? Bias mungkin. Bias, baru nyetak gol kemarin. Enggak ngaruh. Iya, maksudnya gue cuma Iya. ngasih tahu doang. Gue melihat kondisi yang ada sekarang, bias. Bias ya. Ya. Karena Gajus ini loh. Gajus ini kayak Hanno Behren dulu, pilihannya si Thomas Doll, dan saya yakin Thomas Doll masih punya keyakinan terhadap dia. Berarti Bias bukan pilihan Thomas Bukan, Doll? dalam artian bukan pilih lebih utama dibandingkan Bias gitu loh. Oke. Karena kan gue nggak tahu ya. Tadi kan lo bilang kan karena Gajos tuh pilihan Thomas Doll. Gue kira Bias bukan pilihan Thomas Doll. Berarti pilihan siapa? Dan kita akan membahas, oke, kemarin yang paling tinggi adalah Rais. Ya. Yang anti Rans. Gila loh ya, framing gue terus bangke. Ntar gue diserang sama Tapi kan ini loh. Is, jadi kan ada Cipul komentar-komentar. lover loh. Iya, Ada iya, komentar. iya. Nggak apa-apa Is, sometimes bad news is good promotion. Iya, iya, Yang iya, penting iya. ini konten nih ada yang komen aja, kita udah seneng kok. Mau hate speech kayak mau apa segala macam. Ntar gue jawabin deh. 6, Rais benar, 5, Oke. Mas 5. Estu benar, gua 4. Ya, Iya. karena emang Tapi gua- yang lucu satu. Apa tuh? Kita semua salah di Madura. Iya. Semua iya. jagoin Madura dan Madura Iya, kalah. Ternyata Iya. Madura kalah. Iya, iya, iya. Oke, berarti kita bukan orang dalam. Oke, laga pekan ke-15 Liga 1 nantinya akan bergulir di mulai hari Jumat ini. Iya. Ya. Ada Rans Nusantara versus Persis Semarang. Langsung Rais. Rans! 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 Maksudnya Rans yang kalah. Yang menang! Gila, menang. Rans! Rans ya. Rans. Gila, Cipung Lover. Rans. Lu PSIS. Kasih. Ya. Sekarang berbalik nih. Sekarang yang anti Rans nih. Gue Rans Nusantara. Oke. Rans Nusantara. Arafi. Persikabo versus Persis Solo. Waduh. Persis Solo lah. Gue Persis Solo. Ini gue juga bingung sama Persikabo. Kenapa ya? Tanya PP deh. Kenapa ya? Ini kandang sendiri Persikabo imbang. Imbang. Oke. Oke. Lanjut Arema FC versus Borneo. Wah, Wah, Nah, ini menarik sih sebenarnya. gue ini. imbang sih. Arema lagi oke kok. Gue Arema. gue Borneo. Wih, seru ini. Pasti ada yang benar satu dari kita dong. Iya, iya. Ya kan? Nggak mungkin pertandingan terhenti di menit 50 kan? Iya. Dewa United versus PS Sleman. Dewa United. Sama Dewa gue. Gue Dewa juga. Persebaya Persib. Ini. This is big match. Gue Persebaya lah. Gue rasa Persebaya sih di kandang Persebaya kayaknya Persebaya. Persebaya nggak bakal mau kehilangan muka Iya. lah. Dan inilah terhentinya kemenangan beruntun Persib kalau gue bilang. Iya, Persebaya. Semua Persebaya ini ya. Iya, Persebaya. Lanjut Persija Barito Putra. Seri kayaknya. Iya sih. Gue seri. Aduh, lagi apok banget Persija. Kenapa ya? Nggak, kalau gue bilang Persija. Persija. PSM Makassar Madura United. Wah, ini juga seru ini. PSM Makassar baru selesai dari Piala Piala AFC, terus masih kondisi internalnya masih belum bagus. Ya. Imbang. Gue masih megang PSM. Sama, gue PSM sih. Gue PSM kayaknya tuh biar kata kondisinya kayak gimana tetap kalau ada main aja di gitu. Makassar, main di sana, Pare-pare. Pare bagus. PSM. Oke, Bang. gue imbang ya. Persita Persi Kediri. Persita. Persita menang tipis. Imbang. Oke. Bayangkara Bali United. Bayangkara deh. Gue Bali United. Imbang. Wah, seru sekali. Dan itu adalah prediksi-prediksi kita, Ya. para pandit-pandit gagal. Yang pasti buat teman-teman scorer bisa juga ya memprediksi juga. Ya. Siapa tahu lo lebih jago daripada kita nih. Kalau misalnya ada Atau yang jago, kapan-kapan teman-teman yang itu komentar dia. kita undang. Kita undang satu aja gitu. kali ya. Tapi khusus Iya. buat itu aja nebak. Dan tentunya
sebetulnya ya sponsor masuk dong biar kita nih tebak-tebak skornya nih bisa ada hadiahnya. Iya, gitu. benar, Tapi benar. PS Store mungkin bisa. Itu dia, benar. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Yes. Jangan lupa juga selalu memberikan komentar-komentar positif. Kalau misalnya mau negatif juga nggak apa-apa sebetulnya Iya. karena gua nggak baca, yang baca cuma dia doang. Oke, gue Rudy Zola. Gua Rahatan. SRS tuh. Ciao.